Perjanjian Hudaibiyah. Perjalanan umroh Nabi Muhammad SAW hingga sementara waktu masih tertahan di Hudaibiyah. Proses negosiasi berlangsung alot karena tokoh-tokoh musyrikin Quraisy tidak menghendaki rombongan Nabi Muhammad memasuki Mekah. Proses diplomasi yang berlarut-larut mencapai puncaknya ketika kaum musyrikin mengirimkan Suhail bin Amr sebagai ketua delegasi. Suhail telah diberi kewenangan mutlak dan dengan segala cara harus mencegah rombongan Nabi Muhammad. Kedatangan Suhail bin Amr disambut Nabi dengan penuh optimisme. Nama Suhail memiliki akar yang sama dengan Sahal, yang artinya adalah mudah. Para sahabat mengenal Nabi Muhammad seringkali menggunakan istilah yang baik untuk sikap optimis atau prasangka baik. Sahabat tidak pernah mendengar Nabi Muhammad menggunakan istilah untuk sikap pesimis. Karena itulah Nabi Muhammad bersabda, "Telah dipermudah untuk kalian urusan kalian." Perundingan dengan Suhail juga berjalan dengan alot. Namun kemudian terjadi kesepakatan yang tertuang dalam beberapa poin. Kesepakatan inilah yang dikenal sebagai Perjanjian Hudaibiyah. Nabi Muhammad menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai sekretaris untuk menuliskan teks Perjanjian Hudaibiyah. Proses perumusan teks perjanjian berjalan rumit dan penuh perdebatan. Nabi Muhammad memerintahkan Ali menuliskan, "Tulislah Bismillahirrahmanirrahim." Namun Suhail segera menyanggahnya. "Aku tidak mengenal apa itu Ar-Rahman, tapi tulislah bi-ismika Allahumma." Para sahabat seketika menolak usulan Suhail. Mereka bersikeras agar tidak merubah kalimat yang sangat dihormati umat Islam. Situasi itu segera ditengahi oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memerintahkan Ali menulis teks selanjutnya. "Tulislah Bismika Allahumma dan lanjutkan dengan hadza maqad alaihi Muhammad Rasulullah." Belum selesai Nabi Muhammad berbicara, Suhail kembali melakukan bantahan. "Seandainya kami mengakui engkau adalah Rasulullah, kami tidak akan menghalangimu mengunjungi Ka'bah. Jadi tulis saja Muhammad bin Abdillah." Sementara para sahabat semakin bersikeras menentang Suhail, Nabi Muhammad dengan tenang menjawab bantahan ketua delegasi kaum musyrikin. "Demi Allah, aku adalah Rasulullah, walau kalian mengingkariku. Tulislah Muhammad bin Abdillah selama kalian membiarkan kami bertawaf di Ka'bah." Suhail bin Amr menyetujui dengan memberikan syarat, "Kami setuju, tapi bukan tahun ini. Nanti orang-orang Arab berkata bahwa kami dipaksa." Ketua delegasi musyrikin itu menambahkan, "Juga dengan syarat, engkau harus mengembalikan kepada kami siapa saja dari pihak kami yang datang kepadamu meskipun menganut agamamu. Dan siapa yang datang kepada kami dari kaum kalian, maka tidak boleh dikembalikan." Para sahabat mengecam usulan Suhail. Mereka sudah berkeberatan dengan menghapus Muhammad Rasulullah dan kemudian harus mengembalikan kaum muslim kepada kaum musyrik. Namun Nabi Muhammad berhasil menenangkan para sahabatnya. Diriwayatkan saat itu Suhail menuntut pengembalian Abu Jandal al-Ashyi yang tidak lain adalah putranya sendiri. Nabi Muhammad sempat mencoba mempertahankan Abu Jandal hingga kemudian beliau mengizinkannya dibawa kembali ke Mekah. Proses perumusan perjanjian yang berjalan alot itu berhasil diselesaikan oleh kedua belah pihak. Kaum muslim yang menjadi saksi adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Suhail bin Amr, Sa'ad bin Abi Waqqash, Muhammad bin Salamah, dan Ali bin Abi Thalib. Dari pihak musyrikin, perjanjian itu disaksikan oleh Suhail bin Amr dan Miqraj bin Hafs. Beberapa poin penting dari perjanjian Hudaibiyah adalah: pertama, gencatan senjata selama 10 tahun. Tidak ada pembunuhan dan tindakan buruk terhadap masing-masing dari kedua belah pihak. Kedua, siapa yang datang dari kaum musyrik kepada Nabi Muhammad tanpa izin keluarganya harus dikembalikan ke Mekah. Tetapi bila ada di antara kaum muslim yang berbalik dan mendatangi kaum musyrik, maka ia tidak akan dikembalikan. Ketiga, diperkenankan siapa saja di antara suku-suku Arabia untuk mengikat perdamaian dan menggabungkan diri kepada salah satu dari kedua pihak.
Setelah perjanjian di Hudaybiyah tersebut, suku Khuza'ah menggabungkan diri dan menjalin pertahanan bersama dengan kaum muslim. Sedangkan Bani Bakr menggabungkan diri dengan kaum musyrik. Keempat, pada tahun ini, kaum muslim belum diizinkan memasuki Mekah, namun baru diizinkan tahun berikutnya. Kaum muslim diizinkan memasuki Mekah paling lama 3 hari dan tanpa senjata, kecuali pedang yang tidak terhunus. Kelima, perjanjian ini diikat atas dasar ketulusan dan kesediaan penuh untuk melaksanakannya tanpa penipuan atau penyelewengan. Perjanjian Hudaybiyah ini menghasilkan rasa ketidakpuasan di antara para sahabat. Ali bin Abi Thalib bahkan menolak menghapus kalimat Bismillah dan Rasulullah sehingga Nabi Muhammad sendiri yang harus melakukannya. Menyikapi keberatan sahabat pada poin kedua perjanjian, Nabi Muhammad bersabda, Siapa yang pergi meninggalkan kita, maka Allah menjauhkannya dari kita. Sedang siapa yang datang kepada kita dan harus kita kembalikan, maka yakinlah bahwa Allah akan memberinya jalan keluar. Umar bin Khattab, sahabat yang dikenal bersikap tegas, bahkan mendatangi Abu Bakar Asy-Siddiq untuk menyampaikan pendapatnya. Abu Bakar pun menasihati Umar bin Khattab, pegang teguhlah kendali, yakinlah dan jangan pernah melepaskan tuntunan dan bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun menyimpang dari tuntunan beliau. Aku bersaksi bahwa beliau adalah Rasulullah. Dan Umar bin Khattab menjawab, aku pun bersaksi bahwa beliau adalah Rasul Allah. Para sahabat juga sangat berkeberatan bahwa mereka akhirnya gagal melaksanakan umroh. Merespon keberatan para sahabat, Nabi Muhammad menjawab, bersabarlah dan ikhlaslah, karena Allah akan memberimu dan memberi orang-orang yang lemah jalan keluar. Di pihak kaum musyrikin sendiri, mereka juga merasa tidak cukup puas dengan hasil perjanjian tersebut. Bedanya, mereka justru melakukan serangkaian aksi yang melanggar isi poin perjanjian. Bahkan ketika masih berlangsung proses diplomasi berlarut-larut, terdapat sekitar 80 orang musyrik yang mencoba menyerang kaum muslim. Kesemuanya berhasil diatasi dan 80 orang musyrikin tersebut berhasil ditawan. Nabi Muhammad kemudian melepaskan orang-orang tersebut. Pada saat berlangsung proses penandatanganan perjanjian Hudaybiyah, 30-an orang musyrik mencoba melakukan kekacauan. Mereka pun berakhir sebagai tawanan kaum muslim. Gangguan datang lagi tidak lama setelah perjanjian berjalan efektif. Kaum muslim berhasil menawan mereka dan Nabi Muhammad pun melepaskannya. Pasca perjanjian Hudaybiyah, Nabi Muhammad mengajak kaum muslim yang telah menggunakan pakaian ihram untuk bertahallul, yaitu menggunting rambut. Nabi Muhammad memanggil tukang cukurnya dan menggunting rambutnya. Para sahabat pun melakukan hal yang sama. Setelah bercukur, Nabi Muhammad dan para sahabatnya menyembelih unta-unta yang telah dipersiapkan sebagai kurban. 70 ekor unta disembelih di Hudaybiyah. Nabi Muhammad dan para sahabat berada di Hudaybiyah sekitar 19 hingga 20 hari. Rombongan tersebut akhirnya kembali ke Madinah tidak lama setelah perjanjian damai tercapai dengan kaum musyrik. Perjanjian Hudaybiyah sepertinya lebih banyak merugikan umat Islam dan lebih menguntungkan kaum musyrik. Namun Allah telah menyampaikan bahwa perjanjian di Hudaybiyah itu merupakan kemenangan bagi umat Islam. Informasi itu direkam dalam surah Al-Fath ayat pertama. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Nabi Muhammad menyampaikan ayat ini kepada para sahabatnya dalam perjalanan pulang menuju Madinah pada sebuah tempat yang bernama Qura Al-Ghamim. Ketika salah satu sahabat bertanya, apakah ini kemenangan? Nabi Muhammad menjawab, ya, demi Allah yang jiwaku dalam genggaman tangannya, sungguh perjanjian itu adalah kemenangan. Setelah perjanjian berjalan efektif, maka proses saling mengunjungi sanak saudara atau teman di Mekah dan Madinah menjadi lebih bebas. Baik umat Islam dan kaum musyrikin lebih leluasa dalam membicarakan agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kaum musyrikin yang datang ke Madinah melihat secara langsung bagaimana akhlak Nabi Muhammad yang sedemikian luhur dan menepati isi perjanjian Hudaybiyah. Jumlah pemeluk Islam pun meningkat drastis. Beberapa tokoh Quraisy yang sebelumnya menentang Nabi Muhammad kini telah berbalik arah.
Khalid bin Walid, pemimpin pasukan berkuda yang merepotkan pasukan muslim di Gunung Uhud, datang ke Madinah dan menjadi muslim. Begitu pula dengan Amr bin Ash, diplomat Quraisy yang pernah memimpin delegasi ke Abyssinia untuk mengembalikan sahabat Nabi yang hijrah. Bukti lain kemenangan dalam perjanjian Hudaybiyah adalah beberapa orang muslim yang harus dikembalikan ke Mekah. Di kota yang masih dipenuhi oleh orang musyrik tersebut, beberapa muslim justru menjadi juru dakwah. Sesuai dengan isi perjanjian Hudaybiyah, membicarakan Islam bukan lagi terlarang. Mekah pun semakin terbuka bagi keberadaan umat Islam. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Yudi Toto, narator Diah Rashid Putra, musik Agus TM, editor Anggit Febrila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastadi Sentra Media.